Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam patunggilan. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun kita harus beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Hal ini kita lakukan untuk mengikuti anjuran pemerintah demi memutus rantai penularan COVID-19. Kita harus menjaga jarak, menjaga kebersihan dan kesehatan. Kita bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah masing-masing. Atas nama Majelis Jemaat, kami ucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dalam seminggu ke depan sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bertepatan dengan saudara-saudara kita Muslim yang merayakan Hari Raya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Oleh sebab itu, alangkah indahnya bila kita juga bersilaturahmi kepada mereka. Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan pujian Kidung Jemaat 453, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu,
putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuki ibadah ini di dalam keteduhan. Dan hendaknya setiap hati kita menyatakan demikian. Ibadah hari ini di dalam kami menghayati Minggu Paskah yang ketujuh kami lakukan hanya di dalam anugerah pertolongan dan kasih damai sejahtera dari Allah yang senantiasa menopang kehidupan umatnya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuki keteduhan hati di dalam kita menghayati segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa penyerahan kita. Mari kita berdoa. Tak sedetik pun Engkau melupakan kami ya Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami di dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan begitu nyata atas diri kami dan juga setiap persoalan kehidupan kami. Kami tetap Tuhan pelihara di dalam anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari Minggu saat ini, di mana kami boleh membangun ibadah bersama di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menilik setiap relung hati kami yang paling dalam. Kami mengakui akan segala dosa kelemahan kami di hadapan-Mu. Ampunkanlah kami ya Bapa, berikan kami anugerah pengampunan-Mu, supaya kami boleh menjalani hidup yang baru seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan kami semakin jauh dari Tuhan. Biarlah kami boleh dipanggil untuk memperbarui diri kami, memperbarui kehidupan kami yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, dan tahirkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164, bait yang pertama dan yang ketiga.
balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, biarlah Rohul Kudus yang akan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu, sucikan hati dan pikiran kami. Biarlah sabda-Mu yang akan kami dengar boleh menjadikan iman kami makin bertambah-tambah. Bapa, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Kuku Iman yang akan menyampaikan sabda-Mu. Urapilah dengan Rohul Kudus-Mu, biarlah apa yang akan disampaikan hanya berasal daripada-Mu dan akan menjadikan kekuatan kepercayaan kami. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11 demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat Hari Raya bagi saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri. Dan bersyukur kalau biasanya mungkin kita boleh bersama dengan saudara-saudara kita, bersilaturahmi bersama, namun saat ini di tengah wabah COVID-19, kita membangun budaya tradisi yang berbeda. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai umat Kristen? Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah lagu anak-anak yang sudah cukup dikenal. Ada lagu yang menyebutkan lagunya demikian. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara, kata panggil, memanggil, dipanggil adalah sering kita dengar di dalam kehidupan keimanan kita. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah siapa yang dipanggil dan apa respon kita saat menerima panggilan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu bisa merespon panggilan itu dengan cara yang berbeda-beda. Karena panggilan yang Tuhan serukan kepada kita, setiap orang yang percaya, dan kepada setiap orang tentu bisa dipahami secara berbeda. Ada yang berkata, "Ya Tuhan, saya siap akan panggilan itu." Saya jadi ingat bagaimana Samuel saat dipanggil. "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku." Tapi juga ada yang berkata, "Tunggu Tuhan, saya masih belum mau, belum bisa," dan seterusnya. Lalu ada yang berkata, "Saya tidak mau Tuhan, karena saat saya menerima panggilan-Mu terasa berat dan tidak menyenangkan." Bapak Ibu dan Saudara, lalu bagaimanakah dengan bacaan ini? Hari ini di dalam konteks Tuhan Yesus yang berdoa untuk para murid-Nya. Bagaimana para murid-Nya yang akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Mereka tetap mendapatkan penguatan. Tuhan Yesus tetap mendoakan mereka dengan penuh kasih dan cinta. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kita juga diingatkan melalui bacaan hari ini bahwa Allah memanggil siapapun dan bisa memakai siapapun juga untuk menjadi rekannya. Kalau kita berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus itu tidak terbatas pada rasul, tapi kepada semua para murid termasuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang yang dipanggil hanya karena anugerah Allah itu akan dimampukannya. Setiap orang yang dipanggil itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena panggilan Tuhan, karena anugerah Tuhan telah dinyatakan di dalam diri kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan jaminan yang kekal di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimanakah kita yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah kehidupan ini? Apakah kita meresponnya dengan baik atau kita mengabaikannya? Tentu hal itu tidaklah mudah Bapak Ibu dan Saudara. Karena saat kita menerima panggilan itu dan mengikut Kristus di dalam hidup ini, banyak sekali hal yang akan terjadi. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Ambillah contoh Bapak Ibu dan Saudara. Orang Kristen di kota Roma pada saat pemerintahan Kaisar Nero, orang Kristen dibunuh dan mereka dituduh membakar kota Roma. Sehingga orang Kristen pada waktu itu mengalami sebuah peristiwa pembunuhan yang luar biasa. Lalu kita ingat bagaimana kisah para martir, mulai dari Stefanus, Petrus, sampai Paulus. Mereka menerima panggilan imannya dan mereka harus mengalami pergumulan yang tidak mudah. Lalu di tahun 42, GKJW pada saat terjadi peperangan dan penjajahan Jepang ada di Indonesia,
orang Kristen banyak mengalami penyiksaan. Banyak pendeta dibunuh, banyak orang Kristen dipenjara. Lalu bahkan di era yang sampai saat ini, seringkali kita masih mendengar ada diskriminasi dan bahkan untuk bisa naik jabatan pun menjadi susah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, memang panggilan Kristus itu tidak mudah di dalam hidup dan seringkali membuat kita mengalami pergumulan. Namun mari kita ingat bersama Bapak, Ibu, Saudara, bahwa di dalam panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus setiap kita. Dalam pengutusannya, Tuhan Yesus mendoakan kita. Di dalam pengutusannya, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Mari perhatikan di ayat yang kedua. Di situ Tuhan Yesus mengungkapkan supaya kita yang menerima pengutusannya, menerima kehidupan yang kekal. Ayat yang ketiga menunjukkan tentang kita hendaknya mengenal Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-11, luar biasa, disebutkan demikian. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yang diungkapkan di ayat yang ke-11 sangat jelas bahwa ada pemeliharaan dan kita dijaga oleh kasih Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi fokus doanya adalah mereka. Tuhan Yesus memfokuskan doanya kepada kita, para muridnya. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini? Apakah kita meresponnya dengan baik? Apakah kita menghargai panggilan Tuhan itu? Atau bahkan kita mengabaikan panggilan itu dalam hidup? Karena hiruk pikuk dunia ini, dengan segala pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sederhana, sampai kapan hidup kita di dunia ini? Apakah ada seorang manusia tahu sampai kapan dia hidup di dunia ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan bahwa panggilan Allah itu nyata bagi kita saat ini. Allah bisa memanggil siapapun untuk mengambil bagian dalam karyanya. Baik pejabat khusus gereja, baik warga jemaat, ataupun bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Bisa dipanggil dan dipakai oleh Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tapi kita akan semakin dilengkapi, ditopang, dipakai sampai dimantapkan oleh Allah yang telah memanggil dan mengutus, yaitu Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan untuk mengikut dan melayani Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Bukan hal yang remeh, oleh karena itu tetaplah setia dan sabar dalam segala keberadaan yang kita alami. Hendaknya kita boleh mendatangkan damai sejahtera, menerima panggilan itu hendaknya setiap orang boleh mendatangkan sukacita bagi sesamanya. Saudara-saudara kita yang hari ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, tentu merasakan sukacita dan kedamaian, membawa damai sejahtera itu, membawa salom itu. Hendaknya kita juga mampu mewujud nyatakan kasih itu bagi sesama kita. Kalau istilah saudara-saudara kita, hendaklah kita menjadi rahmatan lil alamin bagi saudara-saudaranya. Maka baiklah kita juga boleh mendatangkan shalom sebagai utusan Kristus. Inilah panggilan kita bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau di dalam kehidupan kita yang sudah dipanggil oleh Kristus tidaklah mudah,
Namun mari boleh kita ingat sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh anak kecil dengan syair yang menarik. Tuhan tak pernah janji langit selalu berwarna biru. Tuhan tak pernah janji bunga mekar tanpa layu. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan dan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Selamat menjalani kehidupan hari ini, menghadapi wabah COVID-19 dengan penuh sukacita atas panggilannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas panggilan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur atas doa yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami boleh tetap kuat atas panggilan ini, supaya kami boleh tetap sabar dan setia di dalam setiap persoalan pergumulan hidup, supaya kami tidak mudah jatuh di dalam dosa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengucapkan iman rasuli kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya ada firman Tuhan sebagai dasar yang demikian. Dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan sukacita pula. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 287B sampai dengan selesai persembahan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Muliakan
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati di dalam syafaat kita. Mari kita bersyafaat. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah yang pemurah, kami mengucap syukur karena hari ini kami telah menerima segala anugerah dan rahmat-Mu, dan pada hari ini kami juga boleh ikut merasakan sukacita bersama saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekalipun kami tidak bisa berkunjung dan berjabat tangan, namun biarlah kami juga boleh tetap bersehati di dalam kasih, wujud nyatakan silaturahmi kami melalui setiap ungkapan hati yang tulus. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di GKJ Jemaat Kedung Kandang. Kami serahkan segala kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, biarlah Tuhan senantiasa wujud nyatakan bagi keberadaan seluruh warga jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami. Dan terlebih bagi saudara kami yang sakit dan berbeban berat, biarlah Tuhan Engkau juga boleh menguatkan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Supraptoadi Josio. Kami berdoa untuk Bapak Handoko. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Sukat Paiman. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara yang masih berjuang di dalam perawatan sakit dan pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Christine Mayani, kiranya Tuhan Engkau jamah, dan juga Bapak Yoni Warsito di dalam keberadaannya saat ini Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, dan juga sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terkasih, Bapak Subroto di dalam pemulihan kesehatannya, biarlah Tuhan juga memberikan kelemah lembutan, tas hatinya, dan juga Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk saudari Dian yang saat ini juga di dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan memberkati dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami ini di dalam kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persoalan pergumulan di tengah keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan mencukupkan kebutuhannya, dan Tuhan sendiri yang menopang. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran dalam 1 minggu ke depan. Kiranya sukacita surgawi boleh dirasakan di tengah kehidupannya masing-masing. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintahan Kota Malang yang saat ini sedang menerapkan PSBB. Kiranya Tuhan menyertai pelaksanaan PSBB sehingga wabah COVID yang ada di Indonesia, di dunia, dan terlebih lagi di Kota Malang ini boleh segera berakhir dan kami boleh beraktivitas kembali. Kerinduan kami bersama untuk boleh bersekutu menjadi satu di gedung gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan hari ini. Biarlah persembahan syukur ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah melalui persembahan syukur kami, kami semakin dimampukan untuk mewujud nyatakan anugerah Tuhan di tengah kehidupan ini. Berkati pengelola persembahan, berkati pengguna anggaran, berkati setiap orang yang telah ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh warga Sepuh Adi Yuswo ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dan kuatkanlah kehidupan para warga Sepuh Adi Yuswo sehingga boleh tetap menjaga kesehatannya. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan hari ini, baik yang ada di gereja dan juga untuk seluruh pengurus rayon, pengurus kelompok, pengurus komisi. Tuhan sendiri yang memberkati di dalam anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima pengutusannya. Sebelum kita menerima berkatnya, mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 201, bait yang pertama. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Terima panggilannya dan kuatkanlah hati saudara. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Anugerah, kasih, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan pemurah, dan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah usai. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, organis, pandu pujian, soundman, dan multimedia yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.